sangat berkati kota kita di kesempatan sore ini. Seru ya tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Deborah sedikit, bahwa ada banyak kesaksian, ada banyak hal yang menginspirasi setiap kita, yang sebetulnya bagi orang mungkin tidak dipandang ya Mbak ya, pelayanan ini ya. Mungkin betul. orang berkata nggak tampil gitu ya. Nggak matching ya orang kata, karena nggak matching nih, nggak matching banget. Biasanya kan di panggung, dilihat orang, tapi ini hanya sekedar melayani anak, tapi ternyata ya, ada sebuah apa berkat Tuhan tersendiri yang luar biasa ya. Masih tinggal 3 menit ke depan Mbak di program acara berkati kota kita. Mungkin 3 menit ini silakan Mbak Ibu Deborah bisa sampaikan kembali pesan untuk Jogja Lover. Nanti bagian terakhir bisa menutup dengan program berkati dengan mendoakan seluruh Jogja Lover yang mendengarkan program acara ini. Ya tentunya ketika melayani anak-anak ini, apakah ada orang tua yang sempat dilayani juga sepanjang pelayanan? Ada juga ya. Jadi rupanya tidak hanya anak-anaknya saja yang bisa dilayani, orang tuanya juga. Gimana itu? Karena kan kadang ada yang nganter anaknya, terus ada yang nungguin di situ juga mungkin ya. Betul. Mereka tahu bahwa kami adalah orang-orang Kristen ya, tapi mereka tahu bahwa tujuan kita itu tulus untuk menolong mereka. Jadi mereka ya welcome gitu ya. Berpikir positif, dan mereka mau mendukung anak-anak untuk terus belajar gitu. Meskipun ada juga yang orang tua karena kesibukannya mereka ya sudah gitu loh, memang tidak begitu mengurus anak gitu, mereka sibuk urus pekerjaan. Nah seperti itu memang ada. Nah tapi beberapa sejauh ini mereka responnya sangat positif, bagus, dan melihat bahwa ada perkembangan yang baik buat anak-anaknya. Jadi mereka terus terus mau menerima kehadiran rumah belajar ini, pelayanan rumah belajar ini tengah-tengah mereka. Ya, makanya ketika kan pernah juga ya beberapa waktu yang lalu itu bikin pasar murah juga ya di area rumah belajar itu ya, sehingga ada bisa potong rambut, memberkati tidak hanya anak-anak tapi juga keluarganya keluarga mereka. Betul. Nah, ya memang banyak hal kita bisa lakukan sebetulnya ya ketika kita terjun ke masyarakat, bagaimana kita menemukan jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan sentuhan kasih Tuhan ya, dengan action yang macam-macam ya. Ini salah satunya dengan kasih bimbel ya, bimbel gratis bimbel gratis. Sebenarnya masih banyak anak-anak ini yang kesulitan ikut bimbel yang berbayar itu jadi dan saya kira sampai sekarang juga nggak semua anak sanggup untuk membayar untuk les di tempat yang keren-keren itu. Tapi sebetulnya dengan pelayanan rumah belajar ini kita bisa memberikan pertolongan pada anak-anak yang membutuhkan bimbel itu. Betul. Walaupun dari segi fasilitas minimalis, tapi saya kira hasilnya kekal ya, karena memang kita kan yang kita tanamkan tidak hanya sekedar pertolongan bimbel, tapi ada nilai-nilai kerajaan yang kita alirkan ke mereka. Kita tolong mereka, kasih Tuhan bisa menyentuh hidup mereka, membangun karakternya. Itu luar biasa sekali. Oke, saya kira masih ada waktu beberapa menit. Ibu Deborah sedikit bisa berdoa buat seluruh Jogja Lover dimanapun berada, ya setiap semua pendengar ini bisa selain terinspirasi juga mendapatkan sentuhan kasih Tuhan juga, untuk mereka juga bergerak sesuai dengan panggilan dan kesempatan yang Tuhan berikan buat Jogja Lovers untuk menjangkau anak-anak yang kurang mampu. Betul. Kami mendorong untuk semua Jogja Lover yang mendengarkan siaran pada sore hari ini untuk terlibat di dalam pelayanan. Apapun yang Tuhan taruh dalam hati kita, kerjakan dan lakukan saja. Satu hal, bahwa Tuhan itu tidak pernah berhutang dan tidak pernah berpangku tangan ketika kita bergerak. Tuhan ikut bergerak dan bahkan Tuhan memberkati. Bahkan berkat yang diberikan itu lebih dari yang bisa kita bayangkan dan kita pikirkan. Amen. Nah, jadi mari ketika Tuhan dorong, mulai lakukan sesuatu untuk sekitar kita, untuk kota kita masing-masing, untuk tempat di mana Tuhan taruh kita, biar hidup kita menjadi berkat, hidup kita menjadi terang, hidup kita menyatakan kebenaran firman-Nya seperti surat yang terbuka buat orang-orang di sekitar kita. Untuk itu sore ini saya sangat berterima kasih untuk kebersamaan yang ada, dan kita di sini akan berdoa untuk semua pendengar Jogja Lovers dimanapun berada. Kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh berterima kasih kepadamu Tuhan.
Terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu, untuk pimpinanmu, untuk pertolonganmu sejauh ini. Dalam keadaan apapun, kami mau terus percaya kepadamu. Kami mau terus bercahaya untuk terus menjadi terang dan garam dimanapun Tuhan tempatkan kami. Ketika kami memiliki kerinduan untuk menjadi berkat, kami percaya Tuhan akan memampukan setiap kami dengan apa yang ada dalam hidup kami. Biar itu terus kami alirkan buat orang-orang di sekitar kami. Sehingga setiap mereka merasakan yang namanya kasih Tuhan, merasakan dan mengalami kuasa Tuhan, juga mengalami pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sore ini mari Tuhan Kau memberkati setiap pendengar Jogja Lovers dimanapun saudara-saudara kami yang mendengarkan berada. Biar berkat-Mu turun, kekuatan iman, juga kekuatan untuk senantiasa mempercayai Engkau ada dalam hidup setiap kami. Biar kesaksian, biar apapun yang kami bagikan sore hari ini boleh menguatkan, terus memberi pengharapan untuk setiap kita di hari-hari ke depan dan hari-hari saat ini. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih Bu Deborah Sigen dan Pak Samuel buat kehadirannya yang menginspirasi bagi Jogja Rosmanya. Jogja Ros berakhir juga program Berkati Kota Kita. Bersama kembali di program ini di kesempatan besok di jam yang sama, dan antar pamit undur dari ruang dengar Jogja Rosmanya. Terima kasih buat kebersamaannya dan tetap semangat, tetap bersukacita, tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan kita, karena bersama Tuhan bikin hidup lebih baik. Amin. Kami menghampiri Tuhan Dan dan meminta kemurahan. terima kasih juga.